sumber daya kita ini memang harus disesuaikan dengan semangat zaman. Baik. Jadi karena ini digitalisasi adalah bagian dari semangat zaman, maka kemampuan personal, kemampuan skill kita harus disepadankan dengan perkembangan itu. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dan kita tidak akan efektif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi. Hai Sobat Humas, saya Bribka Musdalifah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Podcast kali ini akan membahas tentang Gasum di era presisi, modernisasi, respon cepat, dan pelayanan publik. Dan telah hadir narasumber di studio podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah pada pagi hari ini. Beliau adalah Komisaris Polisi Malsukri Esos SH. Beliau saat ini menjabat sebagai Kasubdit Gasum di Samapta Polda Sulawesi Tengah. Untuk itu, marilah kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih telah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Mungkin dapat diceritakan Pak, sejak kapan Bapak berdinas di kepolisian serta riwayat tugas sejak menjadi anggota Polri Bapak, silakan. Saya menjadi polisi terhitung dari tahun 2002. Jadi kalau dihitung hingga sekarang ya sekitar 22 tahun lah berdinas di kepolisian. Saat ini saya menjabat sebagai Kasubdit Gasum di Samapta Polda Sulawesi Tengah. Antara lain saya pernah di Intelkam. Baik. Pernah di jajaran sebagai Kapolsek dan termasuk di Humas ini pernah. Kemudian terakhir sekarang di Samapta kurang lebih sudah 3 tahun. Baik, Bapak cukup lama juga ya Pak? Cukup lama. Di Samapta. Baik Pak, terkait dengan tema kita hari ini yaitu Gasum di era presisi, modernisasi, respon cepat, dan pelayanan publik. Apa sebenarnya tugas dan fungsi utama Pak dari Subdit Gasum di bawah Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah Pak? Silakan. Fungsi penugasan umum atau yang disingkat Gasum itu orientasi tugasnya adalah pada tugas-tugas umum kepolisian. Baik. Yang antara lain adalah pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli termasuk. Baik. Ya. Baik Bapak, bagaimana melihat peran Gasum dalam mendukung program Kapolri yaitu Polri Presisi? Jadi kita berangkat dulu dari istilah presisi. Baik. Karena ini istilah yang cukup dekat dengan kepolisian hari ini. Jadi presisi ini artinya adalah ketepatan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam presisi ini adalah pertama pendekatan prediktif. Jadi prediktif ini adalah bagaimana memperkirakan hari-hari ke depan atau jam-jam ke depan dengan memperoleh dengan data dan informasi yang kita sudah peroleh, lalu kemudian kita bisa membayangkan akan begini realitas ke depan. Baik. Seperti itu kemudian ada pendekatan responsif di mana polisi dituntut untuk tanggap terhadap setiap keluhan masyarakat yang ada. Makanya ada sekarang namanya istilah quick response, ya kan? Baik. Kemudian ada namanya pendekatan transparansi. Jadi transparan, terbuka buat masyarakat untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh kepolisian, termasuk kegiatan patroli yang kita lakukan. Jadi masyarakat bebas, terbuka melihat, karena memang patroli ini dituntut seperti tagline-nya Samapta sekarang ini, Korps Sabara, adalah dia harus terlihat, visible, ya kan, dan bisa diandalkan, reliable.
Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya pendekatan berkeadilan. Jadi tidak ada perbedaan di antara semua anak bangsa, masyarakat. Jadi semua sama di mata hukum. Kita memberikan pelayanan publik termasuk kegiatan patroli. Itu kita tidak mengenal bahwa ada sekat ini kelompok elit, ini kelompok masyarakat, tidak. Tapi semua kita harus letakkan. Karena itulah kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung program Kapolri. Kemudian selanjutnya, karena ini adalah berbicara tentang kaitan kegiatan Gasum dengan program polisi, ya memang kita sekarang ini di Gasum melaksanakan patroli di tempat-tempat yang vital seperti pasar, tempat-tempat usaha masyarakat, tempat-tempat pasar di mana masyarakat itu banyak melakukan kegiatan. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan masyarakat yang diprioritaskan oleh Kapolri untuk polisi harus terlihat di sana, harus nampak di sana. Saya kira itu. Baik Bapak. Mengapa penting untuk memodernisasi Satuan Gasum di era sekarang ini, Pak? Kita memang hidup di era digitalisasi. Baik. Jadi selain kita dituntut untuk berpenampilan yang bagus, tetapi kita juga dituntut untuk bisa bagaimana beradaptasi dengan modernitas hari ini. Jadi Polri sekarang ini modernisasi peralatan, sarana dan peralatan kepolisian untuk mendukung kegiatan-kegiatan kepolisian. Seperti misalnya sekarang ini sudah dikembangkan ada semacam apa itu CCTV di setiap jalan itu yang seperti di lantas itu, yang secara tidak langsung kita bisa memonitor situasi keamanan di seputaran situ. Ada juga drone yang sudah di kepolisian itu sudah menjadi bagian dari alat kepolisian. Itu untuk monitor kegiatan-kegiatan yang terjadi di masyarakat. Baik, Bapak. Sehingga kita bisa mendapat informasi dari media itu. Baik Bapak. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang langkah-langkah konkret yang telah dilakukan di Samapta, khususnya Subdit Gasum dalam modernisasi peralatan. Seperti yang Bapak bilang tadi, seperti ada CCTV maupun drone. Dan untuk yang saya tanyakan, yang untuk personilnya sendiri seperti apa Bapak? Jadi yang paling mudah kelihatan sekarang ini adalah Polri memang memiliki alat pribadi seperti HP. Baik. Yang memungkinkan untuk memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan pakaian yang seragam sehingga mudah dikenal. Langkah-langkah yang mereka sudah lakukan adalah melakukan hubungan emosional dengan masyarakat ketika melakukan patroli, sehingga ada semacam interaksi, ada semacam penerimaan informasi, dan ada semacam komunikasi yang sudah terbangun selama ini yang memungkinkan kita mendapat informasi dan memberikan pelayanan patroli kepada mereka. Jadi kegiatan konkret itu ya seperti itu, karena kita memang sudah melaksanakan patroli setiap saat 24 jam. Baik. Patroli pagi dan patroli malam. Baik Bapak. Apakah ada penggunaan teknologi digital dalam mendukung pelaksanaan tugas Subdit Gakum seperti dalam patroli maupun dalam pengendalian massa? Kita biasa melakukan perekaman video dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Jadi merekam kegiatan-kegiatan kita berinteraksi dengan masyarakat. Bukan berarti kita ingin melakukan pencitraan, tapi memang karena ini adalah digitalisasi, zamannya digitalisasi, dan dia menjadi sebuah pertanggungjawaban juga terhadap ukuran kinerja kita, maka memang diperlukan digitalisasi. Jadi kegiatan-kegiatan itu memang harus didukung dengan modernisasi.
digitalisasi supaya kita bisa men-save semua dan bisa menjadi evaluasi ke depan dengan data-data yang kita save itu. Baik Bapak. Bagaimana dengan pelatihan personil Gakum sendiri Pak? Apakah disesuaikan dengan tantangan modern saat ini? Ya tentu, karena memang sumber daya kita ini memang harus disesuaikan dengan semangat zaman. Baik. Jadi karena ini digitalisasi adalah bagian dari semangat zaman, maka kemampuan personal, kemampuan skill kita harus disepadamkan dengan perkembangan itu. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dan kita tidak akan efektif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik Bapak. Bagaimana kesiagapan personil Gasum dalam merespon kejadian darurat seperti mungkin kerusuhan, bencana, ataupun gangguan kamtipmas lainnya di masyarakat? Silakan Pak. Kita sudah sering mendapatkan informasi dari masyarakat ketika ada kejadian-kejadian yang sifatnya darurat. 4 hari yang lalu, kita juga melakukan penanganan yang sifatnya seperti darurat. Jadi ada masyarakat kita, ada warga kita yang disandra di daerah Peboya. Dengan media itu, kita bisa secara tanggap quick respon itu terhadap keluhan itu, dan kita bisa langsung mendatangi dan sekaligus bisa menghubungi rekan-rekan kita yang ada di jajaran untuk bersama-sama menangani setiap keluhan masyarakat. Karena kita kan Polda, jadi kita hanya membackup, tetapi juga dituntut untuk saling berinteraksi. Manakala ada informasi yang lebih duluan kita dapat, ya kita koordinasikan dan kita tanggap untuk menyikapi setiap keluhan itu. Baik Bapak, mungkin dapat dijelaskan kejadian darurat seperti apa yang pernah terjadi dan Samapta ini datang untuk membantu masyarakat. Jadi sebenarnya kesiapsiagaan itu bisa kita ciptakan lewat tanda-tanda alam. Seperti misalnya ketika terjadi hujan, maka dengan sendirinya dia memberikan sinyal kepada kita untuk siap siaga. Kita punya fungsi di Samapta fungsi SAR. Seperti itu kan contohnya. Kalau misalnya ada hujan, berarti itu adalah sinyal buat kita untuk harus siaga. Minimal menangani misalnya ada hujan deras dan mengakibatkan ada tanah longsor, maka kita harus siap untuk menangani itu. Baik Bapak, apalagi beberapa hari ini Kota Palu selalu diguyur hujan. Ya. Jadi selain informasi juga ada tanda alam yang kita harus baca. Baik. Berarti lebih ke feeling ya Pak? Lebih ke feeling. Baik Bapak. Apakah Subdit Gasum memiliki sistem ataupun mekanisme Pak quick response seperti yang Bapak bilang tadi, atau mekanisme quick response unit? Mungkin dapat dijelaskan bagaimana mekanismenya bekerja atau dilaksanakan seperti apa Bapak? Kalau tidak salah belum ada standar baku yang saya terapkan. Baik. Untuk mekanisme ini. Kita hanya cukup menerima laporan melalui telepon, ya kan, yang mereka. Makanya tadi itu saya bilang kita memang selama ini banyak melakukan interaksi ke masyarakat, membagikan nomor telepon pribadi maupun telepon kantor supaya memudahkan masyarakat mengakses, memberikan informasi kepada kita. Baik Bapak. Untuk koordinasi sendiri Pak, bagaimana koordinasi Gasum dengan satuan lain seperti Brimob, Intelkam ataupun Reskrim dalam situasi kontingensi Bapak? Silakan. Jadi memang kita bekerja berdasarkan HTCK. Baik. Jadi selain kita mengandalkan hubungan emosional dengan personil yang ada di saker-saker lain seperti Brimob, Intel, kita juga dituntut untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan kita untuk cepat memberikan koordinasi. Jadi ada hubungan emosional yang sudah terjalin dengan beberapa personil yang ada di saker-saker lain yang membantu kita, tidak sekedar harus birokratif ya, anunya penyampainya, tapi hubungan emosional. Itu juga karena memang setiap saker ini
bekerjanya seperti efek simultan. Jadi apa yang kita lakukan itu berpengaruh kepada saker lain. Baik, Bapak. Jadi Intel melakukan ini berpengaruh kepada Samapta. Humas melakukan kegiatan di tempat lain, misalnya mereka memonitor kegiatan masyarakat, maka berefek kepada saker-saker lain. Baik, Pak. Saya kira itu. Baik Bapak, untuk pelayanan dan publik dan humanis, bagaimana Dit Samapta menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pelayanan publik yang humanis Bapak? Silakan. Melalui kegiatan patroli yang kita lakukan, kita memang selain kehadiran fisik kita di sana, kita juga mengembangkan sebuah pola pikir untuk membangun sinergitas dengan masyarakat. Jadi saya sering bilang sama anggota, kita jangan sampai kehadiran kita itu hanya fisiknya saja, tapi kita tidak pernah berpikir. Baik Bapak. Jadi selain fisik kita hadir di tengah masyarakat, kita juga dituntut untuk berpikir strategi apa yang harus dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di interaksi itulah kita bisa memberikan pemahaman, karena ada himbauan bahwa kita ini melakukan hubungan baik, sekaligus juga menjadi masukan agar tidak berurusan dengan hukum, pelanggaran hukum. Baik. Jadi ketika kami datang dengan humanis. Tapi ketika Anda melakukan pelanggaran hukum, maka kita akan melaksanakan penegakan hukum. Ya kan? Ada alur yang kita terapkan dalam penegakan hukum. Ya, bisa juga restorasi justice kan sekarang sudah ada dalam penegakan hukum. Jadi tidak harus kamu melanggar harus diproses secara hukum. Tetapi juga ada restorasi justice yang sudah kita gunakan untuk itu tadi untuk memperbaiki hubungan kita. Citra kita semakin bagus, hubungan kita dengan masyarakat itu semakin mapan ke depan. Baik Bapak, apakah ada pendekatan baru dalam menghadapi masa aksi agar tetap menjaga ketertiban tanpa kekerasan? Mungkin seperti dalam melaksanakan PAM unjuk rasa Bapak? Belum ada pendekatan baru, kita hanya menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah ada. Kalaupun ada strategi-strategi yang kita terapkan, kita akan melihat situasi yang ada di lapangan. Fakta-fakta itu yang memungkinkan kita melakukan inspirasi apa strategi yang harus kita lakukan. Mungkin untuk meredam Bapak ya, agar tidak meluas begitu. Ya, artinya selalu itu. Kita harus membaca setiap gerakan waktu, dinamika waktu yang memungkinkan kita untuk berinovasi. Ya, karena kadang-kadang inovasi yang kita sudah rencanakan, tapi fakta di lapangan tidak sesuai. Jadi sehingga kita mengambil inovasi yang sesuai. Baik Bapak. Ya. Apa peran Gasum dalam kegiatan sosial atau pelayanan langsung kepada masyarakat di luar tugas pengamanan Bapak? Jadi kita sudah pernah melakukan kegiatan patroli. Salah satu kegiatannya adalah melakukan pembersihan kalau misalnya ada jalan yang kotor, ada jalan yang berlubang, kita tutup dengan beton. Jadi itu kita sudah lakukan. Saya kira itu adalah kegiatan sosial. Tapi ini adalah kegiatan patroli yang muatannya diselingi dengan kegiatan sosial. Agar lebih berasa di masyarakat bahwa polisi itu tidak hanya pasti hadir untuk ini, tapi untuk kenyamanan masyarakat juga. Itu pasti. Baik. Jadi masyarakat itu merasakan betul bahwa kita peduli dengan lingkungan, tidak hanya peduli kepada orang, tapi alam semesta kita juga. Baik Bapak, seperti yang kita ketahui di media sosial itu banyak beredar poluan Nagaya. Mungkin dapat dijelaskan apa saja yang dilakukan oleh poluan Nagaya ini Bapak di masyarakat? Ide awalnya poluan Nagaya ini berangkat dari sebuah semangat untuk menampilkan Polri yang cantik. Baik. Nah, kita punya personil poluan yang bisa kita citrakan kecantikannya, sehingga dengan tampilannya mereka di tengah masyarakat itu terkesima. Jadi belum ada pesan-pesan yang keluar, tapi dengan penampilan poluan itu mereka sudah merasa bahwa ada kesejukan ketika ada patroli poluan yang hadir di sana.
ada preman yang galak, tapi ketika melihat poluan itu yang cantik itu pasti secara psikologis sudah berpengaruh, sudah merupakan sugesti. Kehadiran polwan itu sudah menjadi sugesti buat mereka. Baik Bapak, mungkin yang dimaksud dengan kecantikan ini adalah senyuman dari polwan-polwan tersebut. Iya. Baik Bapak, selain melaksanakan pengamanan, Polwan Nagaya juga terlibat dalam aksi sosial. Seperti apa kegiatannya? Misal memberi sembako ke para pemulung. Kita sudah pernah lakukan itu. Jadi pembagian sembako kepada pemulung, menolong masyarakat yang sudah pada saat menyeberang jalan, anak-anak sekolah, orang-orang tua yang menyeberang jalan, itu kita sudah lakukan itu. Baik, berarti lebih ke masyarakat Bapak ya? Iya. Baik, apa tantangan terbesar yang dihadapi Subdit Gasum sendiri Pak di Ditsamapta Polda Sulteng saat ini, terutama di era digital dan keterbukaan informasi Pak? Silakan. Kita masih terbatas pada alat digital dan juga kemampuan atau kapasitas anggota kita dalam menggunakan alat digital itu masih kita juga terkendala pada kemampuan anggota untuk melakukan public speaking. Jadi ketika mereka melaksanakan tugas, mereka kesulitan untuk memberikan narasi apa yang kita harus suguhkan untuk menjadi pesan Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat. Baik, apakah ada pelatihan untuk personel tersebut? Saya rasa ada, cuma mungkin lebih anu lagi kalau misalnya ada semacam pelatihan public speaking kan. Baik. Yang memungkinkan anggota itu punya wawasan dan punya kapasitas untuk merangkai kata dalam narasi, sehingga itu juga menjadi daya tarik. Ketika terangkai dengan bagus itu pasti ada daya tarik lah. Baik Bapak, bagaimana menjaga semangat profesionalisme anggota terutama di Subdit Gasum di tengah dinamika tugas yang padat dan kompleks saat ini Pak? Kita dengan anggota itu setiap saat memberikan arahan dan petunjuk, hubungan emosional terjalin. Kita memberikan APP pada saat dia melaksanakan tugas, apa-apa yang perlu dilakukan, kemudian apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian kita memberikan contoh-contoh yang sudah lalu, ada pengalaman-pengalaman di masa lalu yang anggota lakukan. Nah, itu yang menjadi kontemplasi atau menjadi renungan buat anggota untuk tidak melakukan hal yang sama, seperti penggunaan narkoba, ya kan. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu yang dilakukan oleh senior itu menjadi renungan kita hari ini, agar kegiatan kita, semangat kita untuk melaksanakan, karena memang niat dasarnya kita ini kan mau jadi polisi, ya kan. Apapun yang terjadi di kepolisian ya sudah menjadi risiko buat kita. Kita harus terima. Kalau dikritik ya memang, ya, karena kita adalah pelayang. Baik, Bapak. Ya. Baik Bapak, sebelum mengakhiri podcast kita kali ini, apa harapan dan pesan Bapak kepada masyarakat Sulawesi Tengah terkait kehadiran Gasum di tengah-tengah mereka? Seperti tagline Polri saat ini, yaitu Polri untuk masyarakat. Silakan Pak. Jadi kritik kami ketika memang ada hal-hal yang perlu dikritik. Karena kami adalah polisi yang punya keterbatasan. Kapasitas kami itu multi ragam. Jadi multi latar belakang. Jadi pendidikan yang berbeda, adat dan keluarga yang berbeda, yang memungkinkan kita memang berbeda perilaku. Kapasitas keimanan dan integritas kita berbeda, sehingga kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak bagus di tengah jalan atau ini yang dilakukan oleh kepolisian, ya memang wajar. Tetapi saya juga tidak henti-hentinya menekankan kepada masyarakat untuk mari mengkritik kami kalau misalnya ada yang salah. Baik Bapak. Terima kasih. Baik Sobat Humas, setelah mendengarkan pembahasan dari narasumber kita kali ini tentang Gasum di era presisi, modernisasi, respon cepat, dan pelayanan publik.
Dengan adanya Polda Gaya Presisi seperti yang dijelaskan tadi adalah wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat dan tentunya diharapkan dapat menangani gangguan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak Komisaris Polisi Nol Sukri SOS SH telah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Demikian Sobat Humas, podcast kita kali ini. Saya Bribka Musalifa bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam presisi. Salam presisi.